Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Widodo. Oh, Bapak Widodo. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa yang dirasakan? Yang dirasakan ya begini Pak. Apakah ada kelemahan? Ada yang dirasakan tangan kanan buat genggam agak tidak kuat sama kaki kanan lemas Bapak. Oh gitu, jadi sebelah sini kaki kanannya lemah ya? Iya. Sama tangannya juga lemah? Iya. Sudah berapa lama? 1 bulan Bapak. Oh sudah 1 bulan. Baik, ini nanti saya mau latih tentang gerakan ROM atau range of motion. Sudah kenal belum tentang ROM itu? Belum Pak. Oke, baik. Yang ROM itu atau mungkin sudah pernah latihan di rumah? Belum. Latihan gerak itu? Belum pernah ya. Ya, jadi ROM itu yaitu latihan yang dilakukan untuk mempertahankan dan memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan untuk menggerakkan sendi ya, supaya sendinya normal gitu ya. Dan selain itu juga meningkatkan tonus otot dan massa ototnya gitu. Jadi supaya nantinya tujuannya adalah kaki Bapak maupun tangan Bapak ini tidak kaku. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada kekakuan. Terus nanti mobilitasnya persendian itu lebih baik gitu ya. Dan tidak ada perubahan bentuk gitu ya. Karena karena orang dengan stroke itu berisiko nantinya juga perubahan bentuknya gitu ya, perubahan bentuk tangan maupun kakinya. Selain itu juga mempunyai tujuan yaitu sirkulasi darah kembali lancar seperti itu Bapak, sehingga nanti kekuatan ototnya juga bertambah, mencegah kekakuan, mencegah perubahan bentuk dan sirkulasi darahnya menjadi lancar. Itu tujuannya dari ROM Pak. Kemudian manfaatnya itu supaya memelihara fleksibilitas dan kekuatan ototnya Bapak ya. Yang kedua juga memelihara kesehatan jantung dan pernafasan. Yang ketiga itu mencegah kekakuan pada otot Bapak gitu ya, karena mungkin jarang dipakai buat aktivitas sehingga tangan maupun kakinya juga kaku seperti itu. Yang keempat yaitu sirkulasi darahnya lancar dan nantinya juga mencegah perubahan bentuk pada tangan maupun kaki. Ya, nanti saya latih range of motion ini atau ROM nanti kurang lebihnya 15 menit Bapak. Nanti Bapak menirukan saya ya. Nanti saya jelaskan dulu ROM di sini ada ROM aktif dan ROM pasif. ROM aktif itu adalah ROM yang perawat memberi motivasi supaya pasien Pak Widodo ini bisa melatih secara mandiri seperti itu, jadi bisa mandiri. Tetapi kalau ROM pasif itu Pak Widodo ini nantinya saya bantu, perawat membantu atau mungkin keluarga bisa membantu gerakan selama latihan ROM begitu ya. Kenapa? Pada kondisi seperti apa gitu ya, pada kondisi-kondisi yang mungkin kesadarannya menurun, koma, atau mungkin mobilitasnya terbatas, atau mungkin tirah baring yang cukup lama, itu bisa dilatih dengan ROM pasif. Jadi memerlukan bantuan orang lain buat melatih gerak pada persendian Bapak. Ada yang ditanya? Tidak ada Pak. Oh, baik, saya bisa melatih mulai sekarang ya. Ya. Nanti saya peragakan dulu, nanti Pak Widodo nanti melakukan secara mandiri seperti itu ya. Baik Pak. Ya, baik. Yang pertama itu adalah mulai dari leher sampai ke kepala ini ya. Yang pertama kita mulai ini sampai ke menyentuh sini. Oke, tahan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kembali lurus lagi seperti ini ya. Kemudian ke belakang.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, kembali lagi seperti ini. Terus toleh ke kanan. Nah, ke kanan. Ini, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Toleh ke kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kembali lagi. Ini yang kepala, Pak. Nah, sekarang yaitu bagian tangan ya. Yang pertama adalah diangkat sepol mungkin di atas. Oke, ya. Ini terus tahan 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Oke. Terus kemudian mulai dengan menjauh Bapak. Ini seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kembali lagi. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian ke belakang Bapak. Coba tarik ke belakang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kembali lagi. Ini yang bagian tangan ya Bapak. Jadi tadi mulai dari atas seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kembali lagi seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian menjauh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian mendekat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian menjauh ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Terus kemudian di ini Pak, pergelangan tangan seperti ini. Ya, Bapak bisa nih. Mulai dengan yang begini dulu. Oke, ditekuk. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pol ke belakang. Ya, tahan, pol ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mendekat Bapak. 1, 2, 3, 4, 5. Menjauh Bapak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian setelah selesai kita ke jari-jari ya Pak. Oke, sekarang gini Pak. Oke, menggenggam. Oke, gini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ditahan lagi Bapak. Ini lurus. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ke belakang jarinya gini ya. Jarinya ditarik ke belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang bagian kita menjauhkan dari jari-jari seperti ini Bapak. Nah, megar 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi Bapak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, begitu. Bagus. Terus kemudian kita mulai dengan jari Pak. Jari. Oke, jarinya kita gini. Ini jarinya. Jari. Oke, jarinya gini Pak, menyilang. Oke. Ya, bagus. Seperti ini. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kembali lagi menjauh gini Pak. Ya, jempolnya. Oke, jempolnya menjauh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa diulang ya Pak ya. Ini 1 jempolnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Nah, ini menjauh. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian mulai seperti orang zikir Pak. Ini. Nah, gini. Ini ya Pak. Ya, gini. Diulang-ulang ya. Ini nanti diulang 5-8 kali setiap kali gerakan ya. Oke, ini yang jari selesai ya. Sekarang ini adalah kita mulai di pinggul ya. Pinggul itu yang pertama kita angkat dulu seperti ini. Oke, Bapak posisinya di sana. Oke, ini sampai atas terus. Kalau sakit bilang ya Pak. Iya Pak. Oke, setelah selesai kembali lagi. Oke, setelah itu kemudian ke belakang. Tarik ke belakang. Oke, gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan, kembali lagi. Oke. Terus tangan yang kaki yang sebelah sana Pak, kaki sebelah kiri. Oke, yuk. 1.
1 2 3 4 5 itu ya. Terus kemudian kembali lagi. Oke, 1 2 3 4 5. Terus kemudian tarik ke belakang. Oke, 1 2 3 4 5. Oke Bapak, kembali lagi. Terus kemudian mulai tangan kanan, kaki kanan menjauh seperti ini Bapak, menjauh ya, betul. 1 2 3 4 5, mendekat lagi. Nah, terus kemudian yang kaki sebelah kiri Bapak, 1 2 3 4 5, kembali mendekat lagi seperti itu. Terus kemudian Bapak bisa melakukan rotasi ya. Rotasi itu nanti Bapak bisa begini, rotasi keluar, nih rotasi keluar ya, begitu, rotasi keluar, rotasi keluar. Terus kemudian rotasi ke dalam, nah ke dalam itu ya, ke dalam. Oke, terus kemudian semuanya berputar semuanya. Oke, begitu ya. Nah ini ya, ini bisa dilakukan. Oke, terus kemudian kaki sebelah kiri juga sama ya Pak ya, rotasi keluar. Oke, ini ya. Terus lokasi ke dalam. Oke, rotasi ke dalam ya. Terus kemudian semuanya rotasi gitu ya. Nah ini ya, bagus ya. Oke, oke, selesai. Nah, setelah di bagian pinggang selesai, kemudian kita mulai di bagian lutut ya Pak ya. Yang di bagian lutut ini ditekuk seperti ini Bapak, diangkat. Oke, diangkat, dilipat ininya, lipit ya Pak ya. Kemudian kembali lagi gitu, ini dilipat lagi Pak. Oke, kembali lagi. Nah, sama ya Pak ya, sebelah kiri juga sama, ini dilipat lagi, kembali lagi. Oke, dilipat lagi, kembali lagi. Oke, bagus. Terus kemudian mulai di kaki Bapak, mulai di telapak kaki. Telapak kaki nanti Bapak gini, ini tegak lurus kayak gini ya. Coba Bapak tegak lurus. Oke ya, gitu. Terus tahan 1 2 3 4 5. Oke, sekarang ditekan ke belakang Bapak ya. 1 2 3 4 5. Oke, bagus. Nah, sekarang Bapak mulai menjauh kayak gini. Nah, ini. Oke, menjauh. Oke, tahan 1 2 3 4 5. Terus kemudian mendekat ke sini. Nah, mendekat. Nah, jempol kaki sama jempol kaki. Oke, mendekat. 1 2 3 4 5. Oke, selesai. Terus kemudian di terakhir adalah di jari-jari kaki ya Bapak ya. Ini jari-jari kakinya adalah begini. Oke, digenggam kayak gini. 1 2 3 4 5. Kembali lagi ya. Terus kemudian jari-jari kakinya juga di gini. Oke, megar gini. Oke, megar ya. Terus kemudian merapat lagi. Oke, terus kemudian ditekan ke belakang. Oke, gitu ya. Mulai dari awal, genggam lagi. Oke, setelah genggam, tahan 1 2 3 4 5. Kembali lagi. Sekarang megar ya. 1 2 3 4 5. Mingkup lagi ya. 1 2 3 4 5. Tarik ke belakang ya. 1 2 3 4 5. Ya, selesai ya. Jadi ini bisa dilakukan di kedua anggota gerak tubuh kita, baik tangan kanan maupun tangan kiri, kaki kanan maupun kaki kiri, semua dilatih ya, semua dilatih. Jadi nanti kepalanya, tadi sudah kepala, ini saya ulang ya Bapak, saya ulang dari pertama, yaitu adalah ini untuk ini. Oke, tahan 1 2 3 4 5, kembali lagi. Kemudian ke belakang Pak, 1 2 3 4 5. Oke, kembali lagi. Ke kanan Bapak, 1 2 3 4 5. Oke, kembali lagi. Ke kiri Bapak, 1 2 3 4 5. Oke, kembali lagi ya. Terus kemudian tangan Bapak, 1 2 3 4 5. Begitu, kembali lagi.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus menjauh Bapak. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus ke belakang Bapak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kembali lagi. Karena tangan sebelah sini Bapak sebelah kiri. Sama. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Terus kemudian sini Bapak mulai dari sini. Sini menjauh. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Itu. Terus tangan ke belakang Bapak. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Terus kemudian di bagian pegangan tangan tadi ya sini 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Tahan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kembali ke belakang lagi, semakin ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah selesai. Terus kemudian mendekat. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Menjauh. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Oke, terus kemudian Bapak bisa menggenggam, mulai melatih dia di jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Nah gini, terus kemudian baru nanti Bapak mulai dengan memegang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus kemudian ini jari-jarinya tadi udah megang ya, sekarang jari-jarinya diginiin ya, pol ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang jempolnya ya, jempolnya ditarik ke sini. 1, 2, jempol. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, menjauh. 1, 2, 3, 4, 5. Terus gini Pak, seperti zikir Pak. Nah, oke, ini ya sama ya Pak ya. Ini seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, menjauh. 1, 2, 3, 4, 5. Terus zikir seperti ini. Oke, ini tangan selesai. Terus kemudian di bagian kaki tadi seperti ini ya. Pol 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Terus ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Terus kemudian menjauh. 1, 2, 3, 4, 5. Mendekat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Terus sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Terus ini Pak, menjauh. 1, 2, 3, 4, 5. Mendekat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang bagian pinggul sudah. Kemudian bagian lutut ya, saya ini tadi 1, 2 dilipat begini. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Tuh. Terus ini Pak, 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Oke. Terus kemudian mulai dengan ini apa namanya, pergelangan di kaki ya. Pergelangan di kaki nantinya adalah yaitu sini diangkat. Oke, rotasi ke dalam. Oke, rotasi keluar. Rotasi ke dalam. Rotasi keluar. Begitu. Terus kemudian melingkar. Nih, oke, ini sama ya. Ini bagian sini juga sama. Rotasi ke dalam, kemudian rotasi keluar, terus kemudian melingkar. Oke, sudah. Terus setelah itu baru pegangan kakinya, yaitu mulai ini apa namanya, ini Pak, menjauh ini. Oke, kemudian mendekat. Oke, gini ya. Oke, baik. Terus kemudian kalau sudah selesai baru mulai ini tegak lurus. Oke. Nah, ini tegak ke belakang. Oke, ini sama, tegak lurus kayak gini. Oke, kemudian ke belakang. Oke, ini sudah. Terus kemudian jari Pak, ini genggam gitu. Terus kemudian kembali lagi normal, tekan ke belakang. Oke, terus kemudian megar Pak. Nah, jari-jarinya megar ya, bagus. Nah, terus mingkup lagi. Oke, gitu.
Ini latihan yang mulai dari atas sampai dengan bawah Bapak. Ini bisa dilakukan satu hari bisa 2 kali, 1 sampai 2 kali, nanti bisa sampai 12 kali Bapak dilatih. Jadi nanti sehari bisa 1 kali atau 2 kali, yang jelas adalah sampai 12 kali. Jadi bisa sehari 1 kali, berarti nanti 12 hari bisa dilatih seperti itu Bapak. Terus kemudian nantinya Bapak ini manfaatnya tadi sudah saya jelaskan ya, supaya nanti tidak kaku pada sendi-sendi maupun nanti kekuatan ototnya semakin membaik ya. Jadi kekuatan ototnya baik, tentunya aliran darahnya juga lebih baik. Ada yang ditanya Bapak? Tidak. Oh tidak, baik. Terima kasih Bapak Widodo atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga lekas sembuh. Baik. Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa ini? Bapak Widodo. Iya, saya Arya yang saat ini mau melatih Bapak karena Bapak sudah sakit. Saya nanti mau melatih tentang spiritual emotional freedom technique ya. Spiritual emotional freedom technique sudah tahu Bapak? Belum. Oh belum, baik saya jelaskan. Spiritual emotional freedom technique ini adalah menggabungkan unsur-unsur spiritual dengan titik-titik meridian ya di tubuh kita. Ya tujuannya itu yang pertama adalah supaya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ciptaannya gitu ya, dan kita merasa berserah diri gitu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah supaya perasaan hati kita lebih tenang Pak terhadap apa yang terjadi pada diri kita, jadi lebih ayem, tenteram seperti itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu memperkuat persaudaraan. Jadi saya dan jenengan itu adanya interaksi satu sama yang lain, begitu Bapak. Nanti manfaatnya itu bisa mencegah psikosomatis seperti kecanduan rokok atau fobia, itu manfaatnya. Selain itu juga mengurangi dari gejala kecemasan, depresi, stres gitu ya. Selain itu juga bisa mengatasi masalah-masalah fisik gitu ya. Ketiganya yaitu kita lebih ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kita lebih meningkatkan nilai-nilai spiritual kita. Seperti itu Bapak. Ada yang ditanya Bapak? Tidak. Ya baik, nanti yang pertama prosedurnya ada the setup, kemudian yang kedua adalah tune in, yang ketiga adalah tapping, yang keempat adalah 9 gamut spot. Baik, bisa dimulai Bapak? Bisa. Yang pertama yaitu kita mulai fokus ya. Setiap nanti kita latihan diketuk di titik-titik ini masing-masing 5-7 kali. Baik. Apa sudah bersedia Bapak? Iya. Ya, kita mulai dengan the setup gitu nggih. Ya, di pijet Pak daerah sini Pak. Oke, pijet, cari lokasi yang paling nyeri Pak. Oke, sambil memejamkan mata Pak. Oke, bagus. Oke, sambil kita ya tekan seperti ini. Oke, ya Tuhan, walaupun saya sakit, mengalami kelemahan pada tubuh saya, saya menerima sakit ini dengan ikhlas, dengan sabar. Ya, diulang lagi Bapak. Ya Tuhan, walaupun saya sakit, saya menerima sakit ini dengan ikhlas dan sabar. Oke, kemudian yang kedua adalah the tune in. The tune in itu adalah kita membayangkan rasa sakit itu muncul Bapak. Di pikiran Bapak itu rasa sakit itu muncul.
Terus kemudian Bapak mengontrolnya dengan sugesti, ya Tuhan, Ya Tuhan, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Oke, sudah selesai. Terus kemudian lanjut ke the tapping Bapak. Tadi sudah ya, set up, tune in, selanjutnya adalah tapping. Tapping itu mulai dari sini Bapak. Oke, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Terus di sini Bapak, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Oke, terus di bagian ujung alis Bapak, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah mata Bapak, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah hidung Bapak, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Di bagian bawah bibir Bapak, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Oke, di pertemuan tulang ini Bapak yang paling menonjol, ya sini, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Oke, terus di bawah puting Bapak 4 jari, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Oke, 4 jari di bawah ketiak Bapak. Oke, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. 4 jari di bawah ketiak Bapak. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Oke, terus kemudian kita mulai di sini lagi. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Sini, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Kanan kiri ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Kemudian di bagian ini Pak, di ujung jempol ini, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Di jari-jari, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ini, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, Ya saya Tuhan, pasrah. saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya Yang ikhlas, saya satu, pasrah. ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Yang ini, yang ini, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, 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 saya ikhlas, saya pasrah. Terus di bagian sini Pak, pertemuan antara jari manis dengan jari kelingking. Jari kelingking sama jari manis. Ini ada pertemuan di sini. Nah, ini. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Terus kemudian di bagian sini, ini namanya karate chop. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya Oke, selesai. Kemudian kita memejamkan mata, membuka mata, menoleh ke bawah kiri, menoleh ke bawah kanan, kemudian bola mata berputar searah jarum jam. Oke, kemudian bola mata berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, selesai. Terus pipi menggembung dengan adanya udara dan berirama selama 2 detik. Kembali lagi, berhitung 1, 2, 3, 4, 5, menggembung lagi. Oke, kita mulai dengan the tapping lagi. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian sini, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya Di pasrah. belakang sini, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah mata, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Di bagian bawah hidung, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah bibir, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Pertemuan sini, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah puting, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Di 4 jari, bawah ketiak, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. 4 jari, bawah ketiak, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Sini, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya Ini, pasrah. ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya Sini, pasrah. ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Sini, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ini,
Ya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Sini ya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Sini ya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Saya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Ya 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 Tuhan, saya ikhlas saya Ya pasrah. Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas saya Terus pasrah. ini jari manis sama jari kelingking. Ya Tuhan, saya ikhlas saya Ya pasrah. Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Ini saya ikhlas saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Terus ini ya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Sini ya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas saya pasrah. Oke, selesai. Tarik nafas, keluar lewat mulut. Alhamdulillah. Bagi yang non muslim, puji Tuhan. Bagi yang muslim, alhamdulillah. Mungkin itu latihan pada self spiritual emotional freedom technique pada hari ini. Bapak ada yang ditanya? Tidak, Pak. Bagaimana perasaannya Bapak? Alhamdulillah sekarang sudah bugar dan agak enakan, Pak. Oh ya, baik. Semoga lekas sembuh ya Bapak. Ya, ini bisa dilatih 12 kali Bapak. Ya, sehari 1 kali bisa ya. Sehari sekali. Ya, bisa sampai 12 kali. Begitu Bapak. Ya. Oke, sehari 1 kali ya Bapak ya. Sampai dengan 12 kali. Ya, mungkin itu dari saya, semoga bisa membantu lekas sembuh Bapak. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, Ya, selamat pagi. pagi, Pak. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini saya Arya dengan Bapak siapa nih? Bapak Widodo. Oh iya, Bapak Widodo. Baik, karena Bapak ini sakit stroke ya, baru saja sakit stroke, dan stroke ini sendiri tidak hanya fisik saja yang diobati, tetapi dengan kehidupan psikis, sosial, spiritual juga ikut diobati. Nah, ini saya melatih tentang sosialnya Bapak, jadi kebutuhan sosial Bapak ya, supaya kehidupan sosial Bapak ini berlangsung seperti sedia kala gitu ya. Jadi menjaga kesehatan sosial dari Bapak Widodo begitu ya. Ya, nanti saya mengajarkan mulai sesi pertama, yaitu ini terkait dengan social skill training Bapak. Social skill training itu apa? Proses belajar untuk meningkatkan interaksi dengan orang lain yang mempunyai tujuan supaya menerima dan dihargai dalam kehidupan sosialnya. Begitu Bapak pengertian dari social skill training. Ya, nanti ada beberapa sesi Bapak. Yang pertama adalah sesi perkenalan ya, perkenalan, ada yang komunikasi verbal maupun non verbal begitu. Terus setelah itu ada bagaimana komunikasi dengan pertanyaan. Yang terakhir itu adalah terkait dengan klarifikasi seperti itu. Bagaimana sih cara berklarifikasi seperti itu. Terus sesi kedua itu yaitu bagaimana cara memberi pujian serta menerima pujian. Terus kemudian yang kedua bagaimana meminta pertolongan dan kita juga memberi pertolongan, itu bagaimana, itu sesi yang kedua. Sesi yang ketiga yaitu melibatkan Bapak dalam aktivitas baik di rumah maupun di rumah sakit atau di kehidupan sehari-hari. Nah, itu kegiatan aktivitas di rumah, sesi ketiga. Sesi keempat itu adalah kita sudah bagaimana Bapak itu menerima kritik ya, maupun menyampaikan kritik yang benar itu bagaimana. Terus kemudian bagaimana Bapak itu menyampaikan penolakan dan menerima penolakan seperti apa.
begitu Bapak. Terus kemudian bagaimana Bapak ini meminta maaf dan menerima maaf itu bagaimana? Itu yang sesi keempat. Sesi kelima yaitu kita berdiskusi ya, kita berdiskusi tentang manfaat latihan social skill training seperti itu Bapak ya. Yang nantinya ini bisa dilakukan, kita terapi social skill training ini bisa dilakukan di rumah. Bisa didampingi dengan keluarga, mungkin ada saudara, teman, itu bisa. Yang tujuannya kita mau berinteraksi dengan orang lain, begitu Bapak. Yang tentunya lokasinya itu perlu lokasi yang nyaman dan tenang, begitu Bapak, selama kita melakukan latihan social skill training. Ada yang ingin ditanya? Tidak. Ya baik, nanti kurang lebihnya 15 menit kita melakukan latihan. Oke, kita mulai ya Bapak. Ya, sesi pertama itu adalah komunikasi verbal maupun non verbal. Saya beri contoh seperti ini ya Bapak, kita berkenalan. Oke, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya. Rumah saya Solo. Nama lengkap Arya Nurrahman Hindra Kusuma. Hobi saya adalah bermain sepak bola. Sambil kontak mata kita sama-sama melihat kontak mata, terus kemudian kita senyum. Oke, sambil tubuhnya tegak. Ya, begitu. Coba Bapak tadi ulangi apa yang saya contohkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Maulana. Ya. Nama panggilan Arsya. Ya. Rumah saya dari Solo. Ya. Hobi saya olahraga. Ya. Sudah. Oh ya, baik. Nah, begitu Bapak latihannya. Jadi latihan yang pertama, Bapak harus kalau diajak ngobrol dengan orang lain, Bapak melihat matanya, kontak mata. Kemudian jangan lupa senyum. Terus kemudian tubuh tegak seperti ini, ya. Ya, tadi perkenalan sudah kita lalui. Nah, kemudian kalau Bapak ingin bertanya, ya, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana kegiatan Bapak selama sakit di rumah? Kegiatan saya melihat TV, Bapak. Oh iya. Sekarang Bapak tanya balik ke saya. Bapak kegiatannya sehari-hari di luar rumah apa ya? Saya di luar rumah itu sekolah dan juga bermain bersama teman-teman. Nah, terus kemudian saya ingin mengajarkan Bapak berklarifikasi, gitu ya. Baik, contohnya seperti ini Bapak. Bapak, apakah betul Bapak mengalami kelemahan fisik tangan dan kaki sebelah kanan? Iya Bapak, saya mengalami terhambat aktivitas. Oh ya, terhambat aktivitasnya ya Bapak? Iya. Oke. Selama aktivitasnya terhambat, aktivitas apa saja Pak yang terhambat selama sakit tangan maupun kakinya? Aktivitas buat menggenggam Bapak. Oh, menggenggam. Selain itu apalagi? Sama buat jalan lemas. Oh ya, buat berjalan juga terasa lemas ya Pak? Bapak. Oh ya. Karena Bapak bisa bertanya ke saya klarifikasi. Bapak untuk aktivitas di luar kegiatannya apa Bapak? Ya, kalau Bapak di luar itu Bapak itu adalah kerja, selain itu juga sekolah seperti itu. Ada lain mungkin pertanyaan lain? Sudah. Oh ya, baik. Ini yang dimaksud dengan klarifikasi. Ya, meng-cross check Bapak, cross check tentang apa yang ingin Bapak tanyakan. Seperti saya tadi ya, menanyakan contohnya tadi, apakah Bapak kelemahan fisiknya selama ini terganggu dalam aktivitas? Ini yang saya maksud dengan melatih menyampaikan pertanyaan, yaitu klarifikasi. Begitu Bapak. Oke, sesi yang pertama Bapak sangat bagus sekali dalam melakukan latihan ya
tentunya ini perlu dilatih rutin Bapak, sehari-hari perlu dilatih rutin, selain berinteraksi, banyak memperkenalkan diri kepada teman-teman, lingkungan sekitar gitu ya, banyak bertanya juga, sering juga ingin klarifikasi gitu ya, kalaupun ada yang ingin ditanyakan yang membuat Bapak itu ragu atau mungkin nggak pede gitu ya, nggak percaya diri, Bapak bisa melakukan klarifikasi gitu ya. Nanti Bapak bisa bertanya kepada orang yang ingin Bapak tanya ya, intinya Bapak ada interaksi setiap harinya gitu ya, ada interaksi dengan komunikasi dengan orang lain, seperti Bapak bisa ngobrol tentang kondisi kesehatan Bapak, bisa ngobrol tentang yang lain, mungkin tentang hobi Bapak, mungkin itu bisa menjadi bahan komunikasi dengan orang lain, begitu Bapak. Jangan lupa juga pada saat kita berinteraksi menatap-mata ya Bapak, sambil kita tersenyum, badannya kita tegak ya, supaya kita terlihat lebih percaya diri dalam berinteraksi, begitu Bapak. Ada yang ingin ditanya? Tidak. Oke, sudah jelas ya. Oke, sesi yang kedua yaitu terkait dengan meminta tolong dan menerima tolong, serta juga menerima pujian dan memberi pujian ya. Saya ingin meminta tolong kepada Bapak. Oke Bapak, saya minta tolong, apakah boleh saya diambilkan sulak yang ada di atas kursi? Oh ya, boleh Pak. Terima kasih Bapak sudah mengambilkan sulak ini buat saya. Itu cara menerima pertolongan, begitu ya. Jadi kalau memberi pertolongan, Bapak nanti bilang ke saya, Bapak mohon maaf, apakah boleh saya meminta tolong diambilkan sulak di atas kursi? Terus setelah diterima, terima kasih Bapak sudah diambilkan sulak itu kepada saya, begitu ya. Coba sekarang kamu memerintah saya, meminta tolong kepada saya. Bapak mohon maaf, apakah boleh minta tolong untuk mengambilkan sulak kepada saya? Ya. Oke, baik Pak, terima kasih sudah diambilkan sulaknya. Oh ya, ya begitu Bapak cara kita meminta tolong dan menerima pertolongan dari orang lain. Terus kemudian sesi kedua yaitu menerima pujian. Pujian itu kita memberi pujian dulu. Memberi pujian itu memberi pujian dengan terima kasih, bagus sekali, begitu ya. Kalimat-kalimat yang membuat orang lain itu merasa dihargai, itu kita memberi pujian. Terima kasih Bapak, bagus sekali Bapak, sangat luar biasa sekali Bapak, coba dipraktekkan. Bapak, terima kasih sudah memberikan saya terapi. Ya, nah itu yang memberi pujian. Sekarang menerima pujian. Menerima pujian itu ya sama-sama saya juga berterima kasih. Coba Bapak praktekkan. Bapak, selamat. Terima kasih Bapak sudah mengambilkan sulak ini bagi saya. Terima kasih Bapak. Sekarang menerima pujian bagaimana? Terima kasih Bapak sudah menerima pujian dari Bapak. Ya sama-sama Mas. Ini yang perlu dipakai ya. Jadi kita tetap memberi serta menerima. Oke, terus kemudian sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga yaitu kita mulai aktivitas di rumah ya. Ya, jadi aktivitasnya saya ingin melibatkan Bapak buat aktivitas di rumah. Contohnya, oke Bapak, tolong bersihkan dinding ini Bapak. Ya bagus, ya gitu. Nah seperti itu ya Bapak ya. Ya kita ingin melibatkan Bapak di setiap aktivitas. Coba sekali lagi, tolong bersihkan kursi itu Bapak. Ya bagus.
Ya, saya sudah melibatkan Bapak dalam aktivitas kegiatan yaitu membersihkan. Oke, sesi yang keempat yaitu menerima kritik ya maupun memberi kritik. Contohnya, saya beri contoh ya, kalau ingin mengkritik seseorang, Bapak contohnya seperti ini. Bapak bajunya lebih baik pakai baju yang lebih longgar. Itu saya memberi kritik ya, memberi kritik. Jadi nanti kalau Bapak ingin mengkritik orang seperti itu, mohon maaf Bapak, sebaiknya baju Bapak ini baju lengan panjang. Alangkah baiknya Bapak ini menggunakan baju lengan pendek yang lebih longgar, seperti itu ya. Jadi ada kalimat alangkah baiknya, itu memberi kritik ya. Jadi seperti ini, saya ulangi sekali lagi ya, memberi kritik. Mohon maaf Bapak ini menggunakan baju lengan panjang. Sebaiknya atau alangkah baiknya Bapak menggunakan baju yang lengan pendek supaya lebih longgar, lebih enak, lebih santai, seperti itu. Coba kamu mengkritik saya. Mohon maaf Bapak bajunya warna putih. Alangkah baiknya Bapak lebih bagus memakai baju warna biru agar terlihat lebih muda. Ya. Nah, kemudian saya menerima kritik. Baik, terima kasih atas kritiknya dari Bapak. Nanti saya akan mempertimbangkannya. Nah, begitu ya. Jadi, baik, terima kasih atas kritik dari Bapak. Nanti saya akan mempertimbangkannya. Coba sekarang saya tadi mengkritik kamu, kemudian kamu menerima kritik ya. Ini saya memberi kritik dulu. Bapak, alangkah baiknya Bapak itu memakai baju lengan pendek. Alangkah baiknya nantinya juga supaya Bapak itu bajunya lebih santai. Begitu saya mengkritik kamu. Mohon maaf Bapak, bajunya ini lengan panjang. Alangkah baiknya Bapak ini memakai lengan pendek. Itu saya mengkritik. Nah, terus kamu menerima kritik itu seperti apa? Terima kasih Bapak. Coba nanti saya pertimbangkan dulu ya. Ya, nah seperti itu Pak, jangan menerima kritik. Kemudian yang kedua adalah penolakan. Jadi penolakan itu tidak boleh langsung tidak usah atau mungkin jangan gitu. Nah, tetapi kita menerima dulu dengan terima kasih. Contohnya tadi saya bajunya putih. Terima kasih sudah diingatkan atau sudah diperhatikan, terima kasih. Tapi saya lebih suka pakai baju yang warna putih. Karena putih itu adalah warna kesukaan saya. Contohnya seperti itu. Ya, coba sekarang kamu menerima penolakan itu bagaimana? Terima kasih Bapak tadi sudah menyarankan saya memakai baju lengan panjang. Tetapi saya lebih enaknya untuk memakai lengan panjang. Ya begitu ya cara menerima kritik. Menerima penolakan, menerima penolakan. Nah, terus kemudian sesi yang selanjutnya yaitu saya memberi maaf ya. Jadi saya mengucapkan maaf ya, memberi maaf atau mengucapkan maaf. Mohon maaf Bapak atas kesalahan saya yang saya perbuat. Terus kemudian kamu sebagai penerima maaf menjawabnya adalah saya menerima maaf kamu dan saya sudah memaafkannya. Begitu ya. Coba sekarang kamu meminta maaf ke saya. Mohon maaf Pak, saya sudah melakukan kritik secara. Ya, terima kasih. Ya, saya menerima maaf kamu dan kesalahanmu sudah saya maafkan. Nah, sekarang kamu sekarang bagaimana menerima
permintaan maaf. Apabila sudah memberi maaf ke saya, kamu meminta maaf ke saya, sudah meminta maaf ke saya, sekarang kamu menerima maafnya. Bagaimana cara menerima maaf? Terima kasih Pak, kesalahan Bapak sudah saya maafkan. Ya, begitu ya cara memaafkan atau menerima maaf dari orang lain. Oke, sesi yang kelima adalah berdiskusi terkait dengan latihan pada hari ini. Oke, bagaimana Bapak setelah kita latihan mulai dari tahap 1 perkenalan, nonverbal, verbal sampai dengan sesi kedua, yaitu kita sudah mulai pujian, meminta tolong, bagaimana meminta tolong, menerima pertolongan. Kemudian sesi ketiga, yaitu kita sudah terlibat dalam aktivitas gitu ya, kegiatan. Sesi yang keempat itu yaitu dengan penolakan, kritik maupun meminta maaf. Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah Bapak, saya sudah agak sehat. Ya, sehat. Bapak senang diajak berinteraksi seperti ini? Senang Bapak, saya merasa dihargai, merasa ada teman untuk berkomunikasi Bapak. Oh iya, baik. Bapak merasa dihargai ya kalau kita sering diajak ngobrol seperti ini ya. Ya, Bapak sering-sering ngajak ngobrol temannya atau keluarga ya. Dan nanti juga keluarga juga sering mengajak ngobrol kepada Bapak ya. Kita libatkan pasien itu di dalam aktivitas di keluarga. Bisa aktivitas sehari-hari, apapun aktivitasnya, bisa mungkin ngumpul bareng, mungkin membahas hal yang penting, selalu dilibatkan pasien, selalu dilibatkan aktivitasnya, dan selalu dimintai pendapat maupun ide-idenya. Walaupun pasien sakit, tetapi kita terus melibatkan pasien itu dalam kegiatan sehari-hari yang ada di rumah tangga ya. Jadi kita sering mengajak ngobrol, berdiskusi gitu, dimintai pendapat, idenya pada pasien-pasien yang pada saat sakit, terutama pada pasien stroke itu, supaya melatih interaksi sosial dari pasien itu sendiri. Begitu supaya nantinya Bapak secara sehat fisik, sehat mental, juga sehat secara sosial. Jadi nanti Bapak nanti secara menyeluruh begitu sehatnya. Jadi ada fisik, psikologi, sosial, spiritual, seperti itu Bapak. Baik, ada yang ditanya? Tidak Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Widodo. Iya, Pak Widodo. Baik, Bapak, saya Arya yang pada hari ini mau melatih Bapak atau memberi terapi, yaitu terapi spiritual, yaitu doa dan terapi murotal atau terapi musik rohani Bapak. Ya, terapi ini tujuannya supaya Bapak tidak merasa cemas ya, mengurangi kecemasan, mengurangi dari perasaan yang takut seperti itu, supaya nantinya mencegah depresi. Begitu Bapak. Karena pasien dengan stroke itu pasti dengan adanya gangguan mental juga berdampak. Ya, dampaknya bisa stres, cemas, depresi seperti itu. Maka perlu ada terapi Bapak. Ya, pada kesempatan hari ini, kesempatan ini saya pakai buat terapi Bapak, yaitu terapi doa sama terapi murotal atau musik rohani. Ya, ada yang ditanya Bapak? Tidak. Ya, baik. Ini berlangsung kurang lebih 15 menit Bapak. Ya, yang pertama, sebelum kita mulai berdoa,
kita tenangkan perasaan maupun pikiran kita dulu. Kalau mungkin lebih nyaman memejamkan mata, Bapak bisa memejamkan mata sambil nanti berdoa. Oke, yang pertama kita mulai dengan, kalau pada agama Islam pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau agama yang selain agama Islam bisa menyesuaikan. Ya, kemudian yang kedua adalah puji-pujian. Ya, kalau dalam agama Islam itu ada pujian kepada Nabi, ya, sholawat Nabi, begitu. Kemudian ada Asmaul Husna, ya. Jadi sholawat Asmaul Husna ini sebelum kita mulai berdoa pada agama Islam. Tetapi pada agama yang selain Islam bisa menyesuaikan pujian maupun pujian-pujian yang bisa dilakukan, pujian-pujian kepada Tuhan, kepada yang diagungkan, itu bisa dilakukan sebelum berdoa dimulai. Begitu Bapak. Doanya yang pertama adalah permohonan rasa sehat. Ya, jadi karena Bapak ini kondisinya sakit, maka Bapak memohon kesembuhan, memohon kesehatan. Doa memohon kesehatan. Yang kedua, yaitu setelah Bapak memohon kesehatan, Bapak memohon ampunan, ya, meminta ampun, ya, ada doa memohon pengampunan, mengakui dosa-dosanya, mengakui kesalahannya, ya, kesalahan Bapak gitu. Jadi memohon ampun kepada Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu doa memohon kesabaran. Jadi supaya Bapak itu sabar. Jadi doanya doa buat memohon kesabaran. Sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan rasa sakit. Rasa sakit maupun rasa tidak tenang itu Bapak harus bersabar. Maka ada doa meminta kesabaran. Terus yang terakhir adalah doa tawakal atau doa berserah diri. Segala sesuatunya tidak lepas atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perlu adanya doa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi segala sesuatunya tentunya atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sebagai manusia hanya berserah diri kepada Tuhan. Begitu Bapak, itu doa-doa yang bisa dilakukan menyesuaikan dari agama maupun kepercayaan masing-masing. Itu terkait dengan terapi doa. Terapi doa itu bisa dilakukan, bisa setelah sholat atau setelah ibadah atau waktu-waktu longgar gitu nih, supaya perasaan Bapak itu lebih tenang, lebih nyaman, begitu. Itu manfaat dari doa. Selanjutnya adalah mendengarkan musik rohani atau murotal. Nah, nanti setelah Bapak berdoa, Bapak bisa mendengarkan musik rohani atau murotal. Ya, itu dipakai Bapak, ya. Ya, coba Bapak pakai sekarang. Nah, ini earphone, alat bantu atau media buat Bapak bisa mendengarkan musik rohani. Nah, kalau Bapak mungkin di rumah tidak mempunyai, bisa menggunakan radio atau mungkin kaset yang isinya adalah musik-musik rohani. Nah, musik rohani tentunya musik rohani yang bisa menenangkan, ya, mencegah rasa cemas. Begitu. Coba sekarang Bapak pakai. Ya, Bapak pakai, ya. Ya. Coba Bapak memejamkan mata. Oke, ya baik, ya. Didengarkan ya Pak ya, suara musiknya, suara alunan musik rohani, supaya Bapak itu hatinya lebih tenang, lebih nyaman. Ya.
Oke, Bapak bisa mendengarkan itu kurang lebihnya 5-10 menit ya. Oke, ya selesai, bisa dilepas Bapak. Nah, Bapak bisa rutin melakukan itu, berdoa maupun mendengarkan musik rohani ini bisa 12 kali ya. Bisa dilakukan setelah sholat atau mungkin setelah ibadah, atau pada waktu-waktu Bapak longgar bisa berdoa sambil setelah itu baru Bapak mendengarkan musik-musik rohani ya, supaya Bapak itu tidak gelisah, supaya Bapak tidak merasa cemas, supaya Bapak tidak takut kepada penyakitnya ya. Semuanya ini tujuannya supaya Bapak tenang, pasrah kepada Gusti ya, kepada Tuhan ya. Mungkin itu dari saya, semoga Bapak bisa lebih sehat, cepat sembuh. Ada yang ditanya? Tidak ada Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanya, semoga terapi spiritual ini bisa bermanfaat kepada Bapak. Ya, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa dipraktekkan di rumah sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.